Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Ungaran, Weleri maupun yang ada di 605. Perkenalkan, nama saya Risma Nurhapsari. Untuk semester saat ini saya mengampu mata kuliah Financial Technology. Oke, sebelumnya ini kali pertama ya pertemuan kita di mata kuliah Financial Technology. Jadi untuk bukunya referensinya sudah ada di Digilib dan sudah saya WA share juga linknya, ada di WhatsApp ya, di grup WhatsApp ya, itu sudah bisa teman-teman download dan nanti teman-teman bisa panduannya pakai itu. Lalu kita pertama-tama kita kontrak kuliah dulu ya teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman yang di Siliwangi, mohon maaf, untuk teman-teman yang di 605 bisa dibuka lewat handphone atau mau saya di layar? Gimana? Mau lewat handphone atau mau di layar? Layar ya. Tuh kita sama teman-teman di kampus yang lain ya. Nah, hari ini kita akan mengenal financial technology dulu. Kalau kita berbicara mengenai financial technology berarti terkait dengan teknologi keuangan. Ya, saat ini di era digitalisasi berarti kan tidak memungkiri ya teman-teman ya bahwa untuk financial technology itu sudah semakin berkembang. Benar ya? Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah kita dulu ya. Jumlah tatap mukanya itu adalah 16 kali pertemuan. Nah, pembahasan materi bisa melalui link YouTube yang dibagikan pada tiap pertemuan atau yang offline bisa langsung offline ke Stekom yang dituju. Lalu materi kuliah dan tugas-tugas berada di classroom ataupun berada di siakat. Biasanya saya memberikan tugas-tugasnya itu langsung di siakat. Dan nanti note ya buat teman-teman di awal, biasanya itu kan ada tugas esai lewat siakat. Nah, teman-teman kalau bisa jangan ngisi, misal saya ngasih soal apa, jawabannya tuh biasanya gini, link drive apa, jadi saya harus buka di link drive. Jadi diusahakan itu dihindari. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal saya memberikan tugas, misal soalnya apa, jawab saja di situ. Di situ sudah tersedia kolom jawaban, bukan tersedia kolom link drive. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Dari 605, Weleri maupun Ungaran? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Nah, untuk pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Di mana ujian dilaksanakan juga melalui siakat. Semua sistem kita melalui siakat ya teman-teman ya. Baik itu kami dari tim mata kuliah finansial teknologi mau mengadakan melalui siakat, mau pilihan ganda ataupun esai, kita melalui siakat gitu ya. Terus komunikasi dan info dilakukan via grup. Pastikan teman-teman sudah bergabung di kontak dan sudah menge-save nomor telepon dari masing-masing dosen dan sudah bergabung di link grup WhatsApp. Oke, lalu selanjutnya nilai keluar itu adalah absensi, tugas UTS, tugas UTS, tugas UAS dan UAS.
Jadi kan di situ ada tugas sebelum UAS, sebelum UTS, sebelum UAS, terus UAS. Nah, nilai D itu wajib perbaikan dan nilai E mengulang mata kuliah. Kalau teman-teman saya note lagi, satu kali lagi, misal untuk persensinya kurang dari 50%, itu otomatis di siakatnya teman-teman langsung jadi R. Ya, jadi mohon saya selalu menyampaikan, teman-teman jangan lupa absen. Baik teman-teman yang ada di Sili, mohon maaf, teman-teman yang ada di Woleri 605 maupun Ungaran, jangan lupa absen di siakat. Linknya sudah dibuka. Silahkan absen, ya. Selanjutnya, selanjutnya kita sudah masuk ke materi pembahasan. Nah, materi pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dari financial technology. Ini ya. Nah, materi kita yang pertama, kita maaf ya goyang-goyang ya. Ini kalau saya pegang gitu langsung goyang. Nih. Kalau yang dimaksud dengan financial technology, bagaimana vintage itu terjadi saat ini, lalu apa sih dasar hukum penyelenggaraan vintage dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia, lalu apa sih untungnya ada vintage, lalu dampak yang timbul dari vintage. Hari ini kita akan membahas 5 submateri dari pembahasan kita dari pengenalan financial technology. Bentar ya, ini gelunding-gelunding. Nah, yang pertama yaitu yang dimaksud dengan financial technology, di mana financial technology ini atau vintage ini merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya dia akan mengubah model bisnis konvensional menjadi moderate yang awalnya harus membayar harus tatap muka, terus membawa jumlah uang, ya kan? Kalau dulu kan gitu ya. Kini kita tuh bisa melakukan pembayaran atau transaksi keuangan itu dalam jarak jauh dan itu hanya dilakukan beberapa detik saja. Contohnya nih, kalau dulu kita beli, misal kita mau beli pakaian itu kan kita harus ke mall dulu, ke pasar gitu kan ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan enggak, kita bisa lewat all shop yang warna oranye, warna hijau, warna biru ya kan. Nah, metode pembayarannya pun kita bisa melalui financial technology. Bisa milih lewat transfer bank, apalagi sekarang ada kayak misal penampungannya ya. Kayak misal Shopee itu ada Shopee Pay-nya. Nah, itu adalah salah satu bentuk financial technology yang berkembang pada saat ini. Nah, jadi kita mau tidak mau memang harus ini ya teman-teman ya. Saat era sekarang mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Baik dari Woleri, Ungaran maupun dari 605, mungkin teman-teman yang di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sementara belum ya. Lanjut ya berarti ya. Nah, di sini, loh kok vintage itu bisa terjadi gimana ya? Apa tiba-tiba vintage itu ada atau gimana? Kan nggak mungkin. Pasti dia akan melalui beberapa perkembangan. Nah, ini vintage itu muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh penggunaan teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Teman-teman sadari atau tidak disadari, pas zaman saya dulu, zamannya Bu Mira atau zamannya Pak Miftah dulu, itu kalau misal mau beli apa-apa itu kan harus ke tempatnya. Tapi kalau saat ini kan enggak. Saya mau beli buah lenci yang ada di Kendal misal. Saya bisa kok pakai Gojek, pakai Gosen ya, Gosen. Itu juga datangnya bisa langsung sehari. Nah, kalau dulu kan saya harus ke sana ngeluarin uang. Nah, sadar dengan hal itu, makanya apa? Kita itu gaya hidup masyarakat sekarang itu pengennya instan, yang cepat, bener ya? Apalagi Gen Z itu kan pengennya yang serba instan, bener kan? Ya teman-teman itu kan pengennya juga serbanya, alah wong ada yang mudah kok.
ngapain susah, gitu kan. Nah, lalu dengan vintage berarti apa? Permasalahan transaksi jual beli dan pembayaran itu seperti tidak mencari tempat barang ke tempat pembeli. Nah, jadi itu kita tuh nggak perlu nih, kita datang mau beli leci ke Kendal, kita nggak perlu datang ke Kendal. Udah lecinya bisa datang sendiri ke sini, kita tinggal bayar lewat transfer financial technology, udah selesai. Nah, terus ke bank atau ke ATM untuk mentransfer dana. Dulu zamannya ibu saya ya mungkin ya. Ya Bu Mira, zaman ibu-ibu kita ya Bu Mira. Kalau semisal mau kirim uang, itu lewatnya pos. Teman-teman nggak tahu kan, kirim uang tuh dulu lewatnya pos. Pakainya wesel. Coba bayangin. Pakainya wesel, lewatnya pos, dan itu nggak bisa langsung nih kayak pakai BI Fast sekarang transfer detik ini masuk, nggak bisa, nunggu 7 hari kerja, nunggu berapa lah, itu kan sudah tidak bisa termindset di era saat ini. Eranya adalah yang serba cepat, serba digital, maka vintage itu berkembang. Itu ya. Nah, lalu di sini dengan kata lain apa? Dengan kata lain, financial technology itu membantu transaksi jual beli dan sistem pembayarannya pun jadi lebih ekonomis, efisien, tapi tetap efektif. Misal kayak tadi nih, saya contohkan, saya pengen beli leci di Kendal. Lebih efektif, lebih ekonomis. Tapi tujuan saya untuk membeli leci yang ada di Kendal itu berarti sudah tercapai. Nah, itu kan lebih efektif. Begitu ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin saya nerangkannya kecepatan atau ada yang belum paham tentang bagaimana sih vintage itu berkembang sampai dengan saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ya. Saya lanjut. Ini. Apa sih dasar hukum penyelenggaraan finansial teknologi? Nih ya, apa sih dasar hukum penyelenggaraan finansial teknologi? Nah, dasar hukumnya itu sudah ada, sudah diatur sama Bank Indonesia. Di Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40, PBI itu adalah Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, salah satunya dengan financial technology ini. Nah, surat edaran dari Bank Indonesia pun sudah ada, yaitu nomor 18/22 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, ya, itu layanan keuangan digital. Nah, peraturan Bank Indonesia juga ada tahun nomor 18/17 PBI 2016 tentang uang elektronik. Kalau dulu zamannya mungkin zaman nenek-nenek kalian ya, itu kalau ada yang namanya uang elektronik pasti nggak percaya kan, nggak yakin kan, nah nanti saya dibohongi. Nggak usah sampai zaman saya dulu pun kalau misal ada uang elektronik pun takut ya, was-was. Tapi sekarang di setiap layanan financial teknologi dia tuh pasti punya kantong-kantong uang elektronik. Saya yakin kok teman-teman di sini misal ada GoPay, Shopee, pasti ada Shopee Pay, iya enggak? Iya kan? Pasti kalian tuh sudah ngantongi uang di situ-situ. Malah saya yakin kalau anak-anak zaman sekarang itu malah bawa uang tunainya lebih sedikit. Iya kan? Bener kan? Ya. Karena apa? Karena ya memang butuh cepat, praktis, efektif. Pengennya kayak gitu. Nah, itu sudah diatur semua di Peraturan Bank Indonesia. Jadi saat ini layanan penggunaan financial technology itu adalah layanan yang sudah diatur dan aman. Begitu ya teman-teman ya. Walaupun nanti mungkin masih banyak kekurangan dan kendalanya. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nanti. Nah. Lalu selanjutnya yang keempat. Apa keuntungan dari financial technology? Nah, kalau kita lihat dari sisi konsumen, vintage ini memberikan manfaat. Yang pertama yaitu mendapatkan layanan yang lebih baik. Terus pilihan layanannya banyak, harganya lebih murah.
Saya tanya nih sama teman-teman, baik yang di Ungaran, Weleri maupun yang di 605. Ketika kalian check out keranjang oren punyanya All Shop warna oren, itu kadang teman-teman bandingkan enggak harganya sama yang ada di toko atau di warung? Kalau misal selisih 1.000, teman-teman sama gratis ongkir, teman-teman milih yang mana? Milih yang di keranjang oren kan? Nah, itu mendapat layanan yang lebih apa? Lebih baik. Karena apa? Pasti mikirnya ini harganya lebih murah, gratis ongkir, mau gimana lagi gitu kan? Pasti tertarik kan? Nah, pilihannya juga banyak. Kalau teman-teman misal datang ke toko toko A saja, pasti pilihannya ya cuma di toko A saja. Kalau teman-teman lihat pakai menggunakan All Shop yang warna oranye itu, teman-teman pasti misal mau beli apa ya yang sering kalian mau beli itu? Apa? Oh, casing HP misal. Kayak tulis aja tuh, casing HP. Tokonya udah dari seller, star atau apa-apa itu kan udah muncul. Nanti kalian tinggal lihat reviewnya aja kan. Terus kalian lihat bandingan apa lagi? Harga sama gratis ongkir udah itu, udah. Ya. Harganya juga lebih murah. Nah, itu bagi konsumen. Berarti kan financial technology ini adalah manfaatnya besar. Gitu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, yaitu bagi pemain financial teknologi, pedagang, produk atau jasanya. Nih, dia ada manfaatnya nih. Dia itu lebih menyederhanakan rantai transaksi, lalu menekan biaya operasional ya, biaya modal, dan membekukan alur informasi. Nah, menyederhanakan rantai transaksi. Kalau misal nih jualan casing, dia harus buka toko. Orang-orang kan kalau zaman dulu ya, nih ya, orang-orang pasti taunya gini, jual casing, orang lewat, oh mbaknya ini jualan casing handphone ya, kita harus menyediakan tempat, toko, ruangan, gitu kan teman-teman. Kalau sekarang enggak, modal meja aja sama handphone dikontenin, selesai. Kalian post, reviewnya berapa, kita bisa lihat, iya kan? Nah, itu adalah menyederhanakan rantai transaksi. Lalu dia juga akan menekan biaya operasional. Kalau orang mau jualan, buka toko casing kayak gitu, biar dikenal orang banyak, dia harus punya space, nyewa tempat, nyewa ruko atau nyewa apa. Terus dia harus misal dia harus bayar karyawan kan, bayar listrik dan macam-macam. Itu kan kayaknya biaya operasionalnya sama kayak jualan casingnya, nanti labanya mungkin tidak banyak. Tapi kalau melalui financial technology ini, dia akan lebih praktis, lebih ringkas, dan biaya operasionalnya maupun biaya modalnya juga lebih sedikit, gitu ya. Terus membekukan alur informasi di sini. Nah, bagi suatu negara, vintage itu juga bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk konsumen sama bagi untuk pedagang ya, tapi negara itu juga punya manfaat dari financial technology. Artinya apa di sini? Mendorong transmisi kebijakan ekonomi di sini. Apabila suatu negara financial teknologinya itu tinggi, maka suatu negara itu akan memiliki banyak transmisi dari kebijakan ekonomi, karena semuanya sudah digital semua. Ya paham ya? Kita tuh hari ini kita belajar financial technology, berarti ya yang teman-teman alami saat ini gitu kan. Terus meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau teman-teman beli barang transaksinya melalui financial technology, berarti kan apa? Si pedagang dan penjual tuh lebih cepat ya nerima uangnya ya, lebih cepat, dia perputarannya juga cepat. Habis itu dia bisa kulaan lagi. Nah, perekonomiannya kan berarti lebih cepat ya. Terus di Indonesia ini, vintage ini akan mendorong strategi nasional keuangan inklusi atau SKNI. Jadi vintage ini hadir itu juga mendorong strategi nasional keuangan inklusi. Jadi sudah ada strategi-strateginya. Pemerintah itu pasti akan memberikan strategi terkait dengan financial technology ini. Ini pasti tuh efeknya banyak. Nanti itu kita tidak hanya belajar financial technology yang ada di Indonesia, tapi
di materi selanjutnya saya akan membahas financial technology atau vintage yang ada di luar. Jadi kita tuh tahu perkembangan vintage itu enggak yang di Indonesia toh. Bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara berkembang ya, negara berkembang yang mengikuti tren dari financial technology ini. Itu ya. Yuk selanjutnya. Ini bagian kelima adalah apa saja dampak yang timbul dari financial technology. Nah, dampak yang timbul dari financial technology ini adalah mengubah sistem pembayaran masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Teman-teman tahu ya perusahaan startup ya? Perusahaan startup itu perusahaan yang masih awal berdiri. Jadi kalau perusahaan startup dia ada financial technology kayak gini, dia akan lebih membantu dalam menekan biaya operasional ya kayak tadi. Contohnya orang jual casing tadi, nggak perlu harus sewa ruko majang tulisan casing kayak gitu, nggak perlu. Sekarang tinggal foto cepret upload, sekarang harganya berapa, terus promosinya apa aja, tuh orang-orang sudah pada ngincer sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana peran financial technology dalam sistem pembayaran? Terkait dengan peran financial technology dalam sistem pembayaran, ini vintage ini mampu menggantikan lembaga keuangan formal seperti bank. Teman-teman pernah tahu bank digital? Bank digital tuh kayak si bank gitu loh. Ada toh? Banknya ada nggak? Bank ya? Apa sih yang kuning itu loh? Ya. Nah, itu kan banknya digital. Terus kalau misal teman-teman ke Indomaret apa Alfamart ya, saya lupa. Ada Aladin Bank. Pernah ngerti ya? Nah, itu adalah salah satu bank digital. Jadi bank-bank konvensional, misal bank konvensional yang ada kantornya, itu sekarang tuh sudah masuk tuh bank-bank digital yang nggak ada kantornya, tapi yaitu dalam pengawasan OJK, dalam pengawasan Bank Indonesia. Itu legal, bukan ilegal. Nah, itu salah satu contoh dari perkembangan financial technology. Nah, dalam hal sistem pembayaran, fintech juga berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Ya kan? Pasar, menyediakan pasar. Tadi orang jualan casing, mau kamu jual di toko yang warnanya oranye boleh, biru boleh, hijau boleh, bebas. Nah, terus menjadi alat bantu pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing. Kalau zaman dulu nih teman-teman, di tahun 2011, clearing ada clearing dan RTGS. Kalau clearing itu sebelum teman-teman harus tahu dulu, BI sekarang mengeluarkan transfer online yang namanya BI Fast. Tahu? Teman-teman tahu BI Fast? Nah, kalau yang transfer online melalui BI Fast itu kan real time ya, langsung masuk gitu loh. Nah, kalau dulu itu ada clearing sama RTGS. Kalau clearing itu masuknya H+1. Kita harus datang ke bank, Mbak, saya mau transfer ke bank lain, pakainya clearing, Mbak. Dia H+1, bayarnya 15.000. Kamu mau transfer Rp1.000 ya bayarmu 15.000. Dulu loh, itu dulu. Tahun 2011, 2012, 2013. Kalau RTGS itu real, dia nggak bisa real time. Kurang lebih nunggu sampai 2 jam. Bayarnya 30.000 dulu. Tapi sekarang kita mau transfer 50 juta, apa transfer Rp1.000 pun loh. Real time, biayanya pakai BI Fast ya 0. Kadang 2.500 paling mahal ya. Nah, itu kan berarti apa? Adanya alat bantu pembayaran atau penyelesaian dari transaksi. Nah, yang ketiga di sini adalah membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Dia lebih efisien pakai vintage. Nah, terus mitigasi resiko dari sistem pembayaran konvensional. Dari konvensional dia berubah ke digital. Pakainya adalah financial technology. Lalu membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Teman-teman pernah ngerti ini enggak? Sekarang kalau kita misal kayak si bank ya, tadi saya masih nyontohkan si bank ya.
si bank itu selain bisa buat nabung juga ya? Ya, buat nabung, buat pinjaman, buat modal, itu kayaknya bisa ya. Saya soalnya nggak ada aplikasi si bank ya. Besok ya coba. Ada yang punya? Dari teman-teman? Oh, nah itu tuh setahu saya tuh dia bisa nabung, bisa apa-apa tuh ya nggak ada wujud banknya. Kita nggak perlu datang ke banknya gitu kan, Mbak CS, saya mau minjem, nggak ada ya. Dia pakainya digital ya, berarti ya aplikasi-aplikasi gitu kita masukin apa, saya juga belum pernah nyoba ya kayak gitu ya. Aladin ya, Aladin juga. Aladin tuh di Alfa apa Indo ya Mbak? Alfa ya, Aladin, yang ada bank Aladinnya. Nah, itu juga bisa membantu yang membutuhkan untuk nabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Tapi sekali lagi itu syarat dan ketentuannya juga berlaku. Pasti nanti berbeda dengan proses yang bisa langsung tatap muka yang ada di perbankan. Nah, itu adalah salah satu peranan financial technology dalam sistem pembayaran. Yuk sampai sini mungkin dari Ungaran sama Woleri ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum saya lanjut ya Bu, Pak, dan teman-teman selanjutnya. Nah ini, apakah regulator perlu terkait regulasi ya? Ini terkait dengan regulasi financial technology. Ya. Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran itu akan mendorong Bank Indonesia. Bentar. Itu kesenggol sedikit nanti. Akan mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenuhi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib, aman, serta mendukung pilar-pilar dalam penyampaian visi dan misi Bank Indonesia. Kalau kita bicara financial teknologi, kayak kalian buat bank digital gitu. Bank digital itu kan pasti kalian sekarang ada ya CS digital ya, kayak BCA gitu kan ada ya. Kita buat mbaknya di sana, jauh kita di sini. Terus apa namanya? Kita dipandu sama mbaknya. Kita nggak perlu datang ke counternya. Itu kan lebih mudah ya. Tapi itu semua sudah diatur sama Bank Indonesia. Sudah ada regulasinya terkait dengan financial technology. Kayak si bank itu pastikan kalau misal mau buat bank digital gitu upload KTP, foto muka, kayak gitu kan ya. Nah, itu kan berarti regulasinya sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan data yang sudah masuk itu juga sama perlakuannya, sudah perlakuannya sama, sudah benar-benar data diri itu merupakan rahasia dari perbankan kayak gitu. Yuk, selanjutnya. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas terkait pembayaran vintage nih? Kadang kan, aduh Bu, saya masih takut kalau orang Indonesia, saya masih takut pakai pembayaran yang seperti itu, takut nanti ini tuh bener ndak? Ini tuh gimana? Aman ndak? Nanti uang saya kebobolan gimana? Gitu kan ya? Nah, dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia di sini lagi ya memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Jadi yang namanya digital itu kita nggak jauh-jauh dari cyber ya. Jadi itu keamanannya sudah dilindungi oleh Bank Indonesia dari data-data kalian yang masuk ke bank, masuk ke ini ya, apa namanya, bank-bank di bawah Bank Indonesia yang legal. Tapi kalau misal ada kayak ojol, itu kan termasuk salah satu perkembangan vintage yang kurang baik ya kalau menurut saya ya. Karena datanya juga bisa disebarluaskan karena itu di situ dia tidak ada peraturan, tidak dilindungi oleh Bank Indonesia. Data-data orang yang masuk ke apa namanya, pinjol kok ojol. Pinjol itu dia datanya adalah data-data ilegal. Jadi ya nggak salahnya pinjolnya juga datanya di-share juga. Ya, kita harus tahu itu bahwa pinjol itu yang tidak dilindungi oleh OJK dan Bank Indonesia itu berarti datanya sudah terpublish, tersebar. Jadi teman-teman ya lebih aware, lebih hati-hati gitu. Lalu dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia itu mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran
sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data informasi konsumen. Nah, ini ya teman-teman ya. Terkait dengan apa saja sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan vintage, biar kita itu nggak salah paham. Data saya tuh di bank ini dibocorkan. Padahal kalau semisal gini, kalau semisal si A nih, kalian punya teman si A. Si A itu pinjaman online. Terus misal dia kayak nggak bayar atau telat bayarnya gitu, kontaknya si A itu kayak sudah disadap sama pinjolnya. Itu teman-teman harus benar-benar hati-hati. Nanti yang nggak ditagih itu bukan hanya si A, tapi bisa aja kalian yang ditagih. Kayak dulu tuh saya pernah kayak dikirimin ini ya apa pesan kayak pesan berantai gitu loh. Jadi di kontaknya si A itu di apa di forward di chat semua gitu. Nah itu kan berarti apa? Datanya dia kan sudah nggak privacy lagi kan. Nah itu benar-benar harus hati-hati. Lalu ini udah ya tadi ya. 9. Apa bentuk intensif Bank Indonesia terkait vintage? Bank Indonesia menjamin keamanan ketertiban lalu lintas pembayaran menjadi fasilitator. Terkait dengan fasilitator, Bank Indonesia dalam hal ini penyedia lahan untuk lalu lintas pembayaran. Lalu ada lagi analisis bisnis intelijen, di mana melalui kerjasama otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analisis bagi para pelaku usaha terkait finansial teknologi untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Jadi Bank Indonesia ini selaku induknya bank yang ada di Indonesia itu selalu memberikan sistem terkait pembayaran yang aman bagi pelaku usaha atau pelaku dari financial technology. Jadi memang sudah eranya seperti ini. Kalau kita tidak mengikuti eranya seperti ini, nanti kita yang dianggapnya nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi buat anak-anak Gen Z. Saya pasti yakin kok. Jadi 100% paling yang nggak mau mengikuti perkembangan teknologi ya paling cuma 1%. Iya kan? Ini kan penting soalnya. Kalau enggak kalau dianggap aku punya ini loh, kamu nggak punya. Tuh kayaknya langsung kayak gimana gitu kan ya rasanya. Ya, masuk. Terus selanjutnya nih. Apa bentuk intensif lagi? Assessment. Nah, assessment Bank Indonesia itu akan melakukan monitoring dan penilaian atau assessment terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan vintage dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Jadi Bank Indonesia itu tidak serta-merta langsung mengiyakan ya atau habis misal ada pembaruan vintage yang ada di Cbank tadi, terus dia nggak memonitor, dia tetap harus melakukan assessment bagaimana jalannya kegiatan usaha tersebut melalui financial technology. Lalu ada koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan vintage sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala melalui vintage. Biasanya ini ada ini ya apa namanya kayak sharing session antar bank terkait dengan teknologinya seperti itu ya kurang lebihnya. Nih. Nah, udah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan subbab kita pada pagi hari ini terkait dengan apa sih itu pengenalan dari financial technology. Dari 605 dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya belum kenal nih, ini Mbak siapa yang depan? Mbak? Aula. Belakangnya? Mbak Farida. Mbak Putri. Aula, Farida, Putri. Naswa, Mas siapa Mas yang paling ganteng sendiri? Mas Rido. Oh ya oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara belum. Materinya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Terus lalu yang dari Ungaran, Bu Mira, ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Bu Mira, ada yang mau ditanyakan?
Dari Stekom Ungaran? Bu Mira ngapunten suaranya kecil, Bu. Oh iya, oke oke. Dari Waleri, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, itu kurang lebihnya dari saya untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai finansial teknologi. Kita perkenalan dulu. Saya hari ini nggak mau kasih materi yang berat-berat, ya. Soalnya sudah jam kedua ya. Nah, jadi besok mulai ini ya, apa namanya? Mulai besok maksimal jam 10, maksimal kedatangannya jam 10.15. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Sudah? Oke. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kita pada sudah hadir dan jangan lupa mengisi link absen di Siakat. Sekali lagi jangan lupa mengisi link absen di Siakat. Terima kasih, apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Mir, makasih Pak.